Insya Allah mulai saat ini saya yang berhubungan dengan Padepokan tidak akan berikut campur di sini. Saya tidak akan ikut campur tentang apapun yang bersifat gangguan Padepokan dari luar. Jadi nanti yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan, entah itu pencemaran nama baik, entah itu serangan yang bersifat fisik maupun yang secara hukum, itu nanti kita serahkan secara hukum, langsung secara hukum saja. Saya tidak akan ikut campur. Itu nanti ada pihak-pihak yang berwajib yang akan menangani kasus-kasus yang kita hadapi saat ini. Mungkin kemarin-kemarin saya sempat melarang untuk pengacara kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum gitu. Karena saya ingin pengacara fokus di Padepokan tentang yang bermanfaat gitu, tentang Padepokan. Tapi saat ini saya persilahkan untuk pengacara untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk dilakukan begitu. Dan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada yang saya cintai, yang saya hormati, kalau panjenengan mau fitnah Padepokan itu jangan tanggung-tanggung. Yang pertama, ketika ingin menyerang Padepokan, sebut nama saya Samsudin, dan ditulis juga bahwa Samsudin pengasuh Majelis Zikir Sholawat Siri ala Duni Padepokan Sejati. Ditulis dengan jelas. Ketika panjenengan tidak terima dengan hal-hal yang saya lakukan, ketika ingin memfitnah saya, tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung, jangan cuma Gus Samsudin atau Samsudin saja. Sebabnya yang nama Samsudin itu banyak. Tulis dengan jelas, semuanya saya melakukan pelecehan seksual ataupun saya melakukan penipuan dan lain sebagainya. Tulis dengan jelas di channel YouTube ataupun di mana saja yang bisa sampai sampaikan. Tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung. Tulis, Gus Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjati, telah melakukan penipuan terhadap saya senilai begini, atau melakukan pelecehan seksual terhadap si A, dengan jelas. Jadi di situ nanti yang mendengarkan itu bisa jelas itu adalah saya Samsudin, pengasuh Majelis Zikir Sholawat Siri ala Duni, dan nanti juga dari pihak kami juga bisa jelas bahwa itu yang dituju adalah kami. Jadi jangan tanggung-tanggung begitu. Jadi kalau tanggung-tanggung mateng setengah-setengah begitu. Jadi kalau memfitnah sekalian yang jelas. Terus yang kedua, untuk semua santri, kita ini diserang dari berbagai macam penjuru begitu. Yang pertama, kita sering mengalami yang namanya secara batin begitu. Seperti yang santri-santri rasakan, kita di sini kadang malam sering meledak, ada ledakan, ada seperti apa begitu. Ketika yang pertama diserang secara batin, kita tidak bisa, maka orang itu berusaha menyerang dengan cara sabotase. Makanya di setiap tempat, terutama tempat makan santri, saya kasih CCTV, karena ada beberapa orang yang niat untuk meracuni makanan di santri. Yang kedua, ketika sabotase ini tidak bisa, mereka menggunakan cara yang ketiga, yaitu berusaha untuk menghancurkan Padepokan dengan cara mengompori ataupun memberikan ajakan ke beberapa masyarakat untuk menyerang Padepokan. Tapi karena Padepokan ada HO-nya, ada izin-izinnya, maka itu pun mental. Maka yang ketiga, mereka menggunakan cara preman, dengan cara membayar orang mabuk dan diminta untuk menyerang Padepokan begitu, dengan mengatasnamakan masyarakat. Tapi ketika semua itu terjadi, alhamdulillah Allah pun masih melindungi kita. Jadi semuanya pasrahkan ke Allah saja, tidak usah bingung, tidak usah takut. Jadi seperti halnya yang terjadi waktu dulu itu, ketika saya sedang di luar, sedang melakukan pengobatan di luar, di rumah itu ada beberapa orang yang intinya itu ingin membakar Padepokan begitu. Itu pihak kepolisian datang, kepala desa datang, dan oleh kepala desa disuruh untuk warga Rejowinangun sebelah kiri, jalan ke kiri,
yang sebelah kanan ngumpul di kanan, dan ternyata di satu tempat itu hanya tersisa 4 orang. Ketika ditanya katanya warga Rejowinangun, ternyata bukan, langsung digibas, jatuh, baru ngaku kalau bukan warga Rejowinangun. Setelah diserang dengan cara sabotase menggunakan preman tidak bisa, menggunakan cara yang kelima, menggunakan LSM untuk menutup padepokan dengan cara datang ke RT RW, datang ke balai desa, karena dikira di sini tidak ada izin pengobatannya. Padahal kita ada dari dinas kesehatan ada. Itu pun mental lagi. Setelah pertama menggunakan batin disantet tidak bisa, sabotase tidak bisa, bayar preman tidak bisa, menggunakan LSM tidak bisa, terus sekarang seperti banci kalau buat saya. Jadi nyerangnya cuma lewat YouTube saja. Datang ke sini juga nggak berani, ngomong di depan saya juga tidak berani hanya lewat YouTube. Padahal saya perintahkan siapa saja yang ingin bertanya tentang padepokan ataupun ingin tahu silahkan datang gitu. Jadi dari awal sudah tidak bisa, sekarang cuma pakai lewat YouTube. Dan cara untuk menyerangnya pun sangat-sangat tanggung sekali. Dan sangat-sangat tanggung kalau buat saya itu. Jadi seperti anak-anak itu. Yang pertama, saya sempat diam kalau hanya sekedar dikatakan penipu dan lain sebagainya, tetapi kalau sampai menyangkut tentang akidah saya, menyangkut tentang perbuatan-perbuatan maksiat yang berhubungan dengan marwah, maka perlu untuk saya jawab. Kalau hanya masalah pengobatan itu hanya bentuk doa saja. Banyak yang dari tempat-tempat lain datang ke saya. Banyak juga tentunya yang dari saya ke tempat orang lain. Tidak masalah. Karena belum tentu di sana sembuh, di sini tidak sembuh. Belum tentu di sini tidak sembuh, di sana sembuh. Jadi tidak masalah kalau buat saya. Yang dari mohon maaf Gus Idris datang ke sini tidak apa-apa. Yang dari sini datang ke Gus Idris tidak apa-apa. Mungkin di Gus Idris belum sembuh, Allah memberikan izinnya untuk sembuh di sini. Mungkin di sini tidak sembuh, di tempat Gus Idris sembuh. Mungkin di sini tidak sembuh, di tempat Bu Ningsih Tinampi sembuh. Mungkin di sini tidak sembuh, di tempatnya Kang Ujang Bustami sembuh. Tidak apa-apa, karena memang kesembuhan itu hanya milik Allah. Jadi namanya judu-juduan kalau orang Jawa itu berada di tangan Allah begitu. Tapi ini kalau masalah pengobatan tidak sembuh, semuanya dikomplain tidak apa-apa saya. Itu memang saya tidak bisa menyembuhkan. Tetapi kalau sampai menyangkut tentang keluarga saya, maka saya harus menjawab. Karena jangan sampai nanti istri-istri saya mengira saya melakukan itu. Ada salah satu yang mengatakan bahwa ada seseorang wanita yang saya bawa ke hotel. Dan saya minta untuk yang mengupload tentang saya, tentang perlakuan perbuatan seperti itu, tidak usah tanggung-tanggung. Yang pertama sebut dengan jelas bahwa Gus Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, telah melecehkan perempuan. Jadi bisa jelas caranya ketika mengatakan, jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma Samsudin saja, di daerah Rejowinangun ini banyak yang namanya Samsudin. Itu Pak sana itu namanya Pak Samsudin. Jadi harus dengan jelas. Jadi Gus Samsudin atau Kang Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati, Majelis Zikir Sholawat Sirah Ala Duni, dengan jelas cara penyebutannya. Yang kedua, saya memberikan sampean sebuah tantangan ataupun pernyataan. Monggo, silakan diajak datang ke sini dengan baik-baik, atau saya datang ke sana, atau di pihak yang berwajib. Monggo, silakan saja, ayo. Bisa dihubungi di nomor saya ada, di nomor admin pun juga ada. Dan kalau memfitnah, tolong dengan cara yang agak-agak pintar sedikit, agak-agak level dengan saya. Jangan terlalu bodoh. Ketika datang ke sini
katanya tidak ada barang bukti. Setiap yang datang ke tempat saya, setiap yang datang ke majelis zikir sholawat sirri ala duni ini, yang pertama ada daftar tamu di sini, disimpan di laptop, disimpan di buku besar di depan, dan tersimpan di file, semuanya ada. Jadi semua yang datang ke sini harus menyerahkan KTP, semuanya ada. Dan setiap pasien yang ke sini pasti mendapatkan bukti, yaitu nomor antrian. Coba saya pinjam Bu, nomor antriannya ada Bu, nomor antriannya. Itu ya. Nah, seperti ini. Ini setiap pasien ataupun tamu yang datang ini mendapatkan nomor antrian seperti ini. Ini majelis zikir sholawat sirri ala duni Kamis 1 April 2021. Majelis zikir sholawat sirri ala duni, nomor antrian 002. Ini setiap pasien yang datang ke sini mendapatkan nomor antrian. Jadi pasti ada barang buktinya kalau datang ke sini. Dan yang kedua, katanya saya chat. Sampai saat ini saya tidak pernah berhubungan dengan pasien manapun. Saya tidak pernah pegang HP admin. Jadi yang memegang HP itu hanya admin. Saya sama sekali tidak pernah pegang HP. Jangankan hanya pasien, mohon maaf, dari saudara-saudara saya, termasuk dari kalangan kiai-kiai pun, saya pun jarang memberikan nomor HP saya. Ini hanya untuk keluarga saya nomor HP itu. Dan kalau memang ada chatnya, kalau memang agak-agak pintar sedikit, nggak terlalu bodoh, pasti ada bukti chatnya. Kalau bilang nggak ada bukti terus bilang kita pernah chat-chatan untuk bertemu di mana, tentu ada chatnya. Tentu ada chatnya. Chatnya itu jadikan barang bukti. Kalau ngomong jangan terlalu bodoh, agak-agak pintar sedikit. Katanya saya ngechat, tentu ada chatnya, nggak mungkin nggak ada. Chatnya itu jadikan barang bukti. Yang kedua, katanya saya bawa ke hotel. Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Setiap hotel pasti ada buku tamunya. Itu bisa jadi barang bukti. Gak mungkin sama masuk ke hotel kalau gak dimintain KTP. Terus yang kedua, minta bukti dari tempat hotel tersebut CCTV-nya. Gak mungkin gak ada. Hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya? Pasti ada. Kalau bicara agak-agak pintar sedikit, jangan terlalu bodoh. Malu-maluin gitu. Kalau pintar agak-agak pintar sedikit, katanya sebagai seorang itu wartawan. Tentu ada CCTV-nya. Tunjukkan di saya di mana di Blitar yang hotel tidak ada CCTV-nya. Sebab pasien di sini banyak yang kita antarkan ke hotel. Jadi kan CCTV ketika masuk dengan saya itu jadikan sebagai barang bukti, begitu. Jadikan barang bukti. Jadi kalau mau fitnah ataupun mau terjadi dengan benar-benar, dijadikan barang bukti, begitu. Jangan tanggung-tanggung. Terus yang ketiga, pengobatan di sini katanya menggunakan kembang. Lucu ini. Ini semuanya bisa dilihat di sini. Tidak ada yang namanya kembang di sini. Tidak ada yang namanya kembang. Jadi ini sudah jelas. Pasien di sini bukan hanya 100-200, hampir lebih dari 1 juta sudah yang datang ke sini. Pernah enggak pasien di sini dikasih kembang? Terus yang kedua, pakai bulu perindu. Dari sejutaan pasien yang datang ke sini, coba ditanya, ada enggak yang pernah kita kasih bulu perindu? Enggak pernah kita pakai begitu. Terus yang ketiga, tasbihnya katanya ditempatkan di mana, begitu. Saya tidak paham. Padahal siapapun yang mendapatkan, yang benar-benar mendapatkan dari kita, tasbih itu untuk media zikir. Itu sudah jelas. Orang paling bodoh aja tahu kalau zikir itu untuk tasbih itu untuk berzikir, bukan untuk dibuat gantung ayam atau buat ditaruh di mana. Itu tidak ada. Ini sudah sangat jelas sekali. Maka yang ada videonya ini, monggo saya
Yang pertama, tidak akan melakukan hukum dulu. Saya tunggu sampai 1-2 hari ini, monggo. Kalau mau mengajak ketemu, monggo. Kalau saya diundang, monggo. Kita klarifikasi tentang masalah ini, begitu. Wanita itu siapa? Gak usah takut-takut, gak usah ditutupin videonya, dijelaskan dengan jelas, begitu. Atau mau datang ke sini, kita lakukan bagaimana? Secara live di kepolisian ataupun secara kekeluargaan, diselesaikan. Ayo, ketemu secara langsung, saya tunggu. Tidak akan ada permasalahan apapun. Yang jelas klarifikasi di di channel semuanya ini. Diklarifikasi, ayo. Kita ketemu secara langsung, kita buktikan gitu ya. Mau sumpah seperti apa? Saya tidak pernah pakai sumpah. Biasanya orang yang sering pakai sumpah itu orang yang mengkhianati sumpah. Saya tidak pernah pakai sumpah. Tapi kalau mau pakai sumpah, ayo monggo, begitu. Tapi intinya diselesaikan dengan benar gitu. Kalau memang iya saya melakukan, bagaimana? Apakah saya harus menikahi atau ini istri saya? Kalau memang iya, saya siap untuk menikahi, ayo. Kalau memang saya melakukan tidak mau dinikahi, laporkan polisi, ayo, gitu. Jadi jelas, gitu. Tapi kalau tidak, ya juga dijelaskan, gitu loh. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya. Jadi kalau maksud saya, kalau mau fitnah agak levelnya agak tinggi sedikit, begitu. Agak naik tingkat, begitu. Jangan terlalu rendah, gitu. Jadi saya nanggepinnya juga bisa agak setingkat dengan saya, begitu. Ini lucu sekali. Jadi kalau seseorang pernah datang ke sini, lalu orang itu melakukan penipuan, mengira saya melakukan penipuan, itu mungkin saya agak masih terima, gitu. Tapi kalau tak pernah datang ke sini, cuman mengatakan ini itu lucu buat saya. Mau ketawa, sebenarnya nggak mau nanggepin itu kayaknya nggak penting juga, begitu. Jadi untuk semua santri-santri, untuk semua saudaraku yang berada di tempat ini, panjenengan dimanapun panjenengan berada, entah itu di warung kopi, entah itu sedang ke pasar, kalau ditanya orang tentang padepokan, sampai tidak berhak untuk menjawab hal itu. Yang berhak menjawab tentang padepokan hanya pengacara. Tetapi kalau hanya bertanya kapan bukanya, jam berapa tutupnya, silahkan. Tetapi kalau menanya semuanya tentang izin padepokan, apanya semua ada profilnya masing-masing. Jadi ada tempatnya masing-masing, Karena ini sudah siang, mari sama-sama kita mulai untuk mendoakan saudara-saudara kita. Semoga semua saudara-saudara kita diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi warga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin untuk yang bersangkutan bisa kita tunggu 1-2 hari ini. Ketika 1-2 hari ini tidak datang ataupun tidak memberikan informasi, maka masalah ini akan kita lanjutkan ke ranah hukum. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.